Maya, NIM 18060081 dari A1 PGSD 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik. Perlu kita ketahui bahwa saat ini pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum 2013 yang mengacu pada pendekatan saintifik ataupun bisa kita sebut sebagai pembelajaran ilmiah, sebagaimana telah disebutkan dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014, yaitu pendekatan saintifik bagian dari pendekatan pedagogis dalam pembelajaran yang diarahkan pada penerapan metode ilmiah. Adapun pendapat dari beberapa ahli, yaitu dari Nurpiskon dan Nurdiansah, pendekatan saintifik merupakan kegiatan pembelajaran yang bukan hanya mengembangkan kompetensi siswa untuk melakukan kegiatan observasi ataupun eksperimen saja, tetapi juga untuk mengembangkan pola pikir yang kreatif dan kritis untuk kegiatan berinovasi ataupun berkarya. Pendekatan saintifik juga diharuskan untuk mengembangkan sikap pengetahuan dan juga keterampilan siswa. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa saja sih penjelasan ataupun tahapan-tahapan dalam pembelajaran pendekatan saintifik ini. Nah, pendekatan saintifik ini mempunyai 5 tahap atau 5 langkah penyampaian. Yang pertama yaitu mengamati, menanya, menyimpulkan atau mencari informasi. Yang keempat menalar, dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Yang pertama yaitu mengamati. Mengamati di sini maksudnya yaitu kegiatan siswa untuk mengamati suatu objek melalui penginderaan. Contohnya indera pengecap, pembau, indera peraba atau indera penglihatan dan pendengaran. Contohnya yaitu ketika pembelajaran dimulai, guru menayangkan sebuah video atau tayangan yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan pada hari itu. Nah, dari kegiatan itu siswa dapat mengamati dan menelaah apa saja materi yang ada dalam video tersebut untuk identifikasi lebih lanjut lagi. Yang kedua, ada tahap menanya. Nah, langkah yang kedua adalah menanya. Menanya merupakan kegiatan yang mengungkapkan suatu hal yang ingin diketahuinya atau yang ingin diketahui oleh siswa. Dari mana siswa dapat membuat pertanyaan tersebut? Tentu saja dari langkah yang pertama yaitu mengamati. Setelah adanya proses mengamati, siswa akan bertanya dan berpikir. Ada rasa ingin tahu terhadap sesuatu hal yang mereka amati pada tahap awal. Adapun fungsi bertanya bagi siswa yaitu yang pertama membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Yang kedua mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar. Yang ketiga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan sikap keterampilan dan pemahaman atas pembelajaran sebelumnya. Yang keempat, membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Nomor 5, membiasakan peserta didik berpikir spontan dan cepat secara sigap dalam merespons segala persoalan yang tiba-tiba muncul dalam pembelajaran. Tahap yang ketiga yaitu mengumpulkan data atau informasi. Nah,
Langkah ketiga adalah langkah mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi adalah kegiatan sebagai bahan untuk analisis atau mencari kesimpulan di akhir. Nah, dari mana siswa dapat mengumpulkan informasi? Tentu saja dari hasil mengamati dan menanya. Dari sana, siswa akan mendapatkan informasi materi yang telah mereka dapatkan. Di sini, siswa harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Tahap yang keempat yaitu tahap menalar. Menalar merupakan kegiatan atau proses berpikir siswa logis dan sistematis yang dapat diobservasi untuk mendapatkan kesimpulan dan pengetahuan. Dari hasil mengumpulkan informasi, siswa dapat menyimpulkan materi yang telah mereka dapat. Siswa dapat memperoleh kesimpulan tentu saja dari mengumpulkan informasi yang tadi. Informasi-informasi yang tadi, siswa dapat menyimpulkan sendiri apa yang telah mereka dapatkan. Nah, teman-teman sekalian, tahap selanjutnya yaitu tahap mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan adalah kegiatan mendeskripsikan atau kegiatan menyampaikan hasil temuannya dari kegiatan sebelumnya kepada guru atau teman yang ada di kelas, termasuk kegiatan mengamati, menanya, sampai pada tahap paling akhir. Dari sini siswa diharapkan mampu untuk menyimpulkan apa yang mereka dapatkan. Dari sini juga siswa diharapkan dapat berinteraksi dan saling menghormati hasil pendapat teman-temannya. Adapun kelebihan dan kelemahan dalam pembelajaran saintifik yaitu di sini saya akan menyebutkan kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran saintifik. Yang pertama yaitu kelebihan, proses pembelajaran berfokus pada siswa sehingga memungkinkan siswa dapat belajar lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran yang sistematis. Yang ketiga, memberikan peluang kepada guru untuk kreatif dan mengajak siswa untuk aktif dengan berbagai sumber belajar. Yang keempat yaitu langkah-langkah pembelajaran melibatkan proses kognitif dan potensial dalam merangsang perkembangan peserta didik, intelek khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang kelima, dapat mengembangkan karakter siswa. Selanjutnya ada kelemahan dari pembelajaran saintifik, yaitu dibutuhkan kreativitas yang tinggi dari guru untuk menciptakan lingkungan belajar dengan menggunakan pendekatan saintifik ini. Apabila guru tidak kreatif, maka pembelajaran pendekatan ini dianggap tidak bisa dilakukan. Nomor 2 yaitu guru tidak menjelaskan materi. Mereka beranggapan bahwa kurikulum 2013 tidak perlu menjelaskan materi, berakibat pada tidak terlaksananya pembelajaran saintifik. Baik, teman-teman, mungkin penjelasan dari saya segitu saja mengenai pembelajaran saintifik kali ini. Cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.